Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bersama-sama membahas, bersama-sama menjabarkan, bersama-sama meluaskan ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita bersama-sama, karena setiap para subscriber, pemirsa Janggiri Channel, seluruh manusia punya guru sejati. Artinya sudah pintar-pintar. Ini aslinya sudah pintar-pintar, ini asli ya, bukan ada unsur lain. Karena hanya mau mengungkap kadang ragu, kadang segan, kadang takut. Yuk kita bersama-sama menjabarkan ilmunya Gusti Allah tentang Miftahul Jannah. Nanti kami pretelin satu persatu huruf ya. Jadi nanti prakteknya bagaimana. Sebelum memahami ini, mohon dicatat dulu surat Al-Anfal ayat 35. Mohon dicatat dulu bagi yang baru nyimak ya. Kalau yang sudah nyimak berulang kali, yang 3 bulan yang lalu yang sudah sering nyimak sudah paham ya. Jadi surat Al-Anfal ayat 35 mohon dicatat dulu, nanti dibuka di aplikasi Al-Quran ya. Karena kalau surat Al-Anfal ayat 35 itu tidak dibuka, nanti ini kadang nggak masuk ya. Jadi kalimatnya begini, yang sering terdengar di umum ya. Miftahul Jannah la ilaha illallah. Lah ini kami dulu, penganggap kami, mindset kami atau penjabaran kami pribadi, kunci surga itu baca la ilaha illallah, mendawamkan la ilaha illallah. Itu dulu. Nah, akan tetapi kami kasih bocoran juga. Di sini arti kalimat kunci surga. Ya. Tidak ada miftahul nar, tidak ada kunci neraka. Nah, ini sebenarnya ini segi kalimat filosofi bahwa Gusti Allah hanya mengatakan atau menciptakan kalimat miftahul jannah, bukan miftahul nar. Kunci surga, bukan kunci neraka. Ayo. Bahwa kenapa Gusti Allah tidak menciptakan kalimat kunci neraka? Berarti kita ada di mana? Yang disuruh mengupas apa arti kunci surga. Kenapa saya kalimat ini disebut Miftahul Jannah dari Gusti Allah? Ini tulisan adanya di papan tulisnya adanya bumi masuk kategori dunia. Ada langit bumi nanti ya. Lah di sini Ali Imran 109, langit bumi kepunyaannya Gusti Allah, urusannya Gusti Allah. Berarti ini kalimatnya Gusti Allah. Untuk memperkuat Al-Baqarah 115, kemanapun kamu menghadap. Al-Baqarah 156-nya, sesungguhnya dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah. Berarti ini berasal dari Gusti Allah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu universal. Siapa saja, apa saja itu berasal dari Gusti Allah, kembalinya kepada Gusti Allah.
Berarti ini kalimat miftahul jannah, kunci surga, berarti dari Gusti Allah. Nanti penjabaran surga, ya, nah, tempat kalimat. Surga itu ada 3 tulisan kalau dalam bahasa Arab. Ini, ya, kita bersama-sama. Jadi kita harus bisa merasakan surga, memasukkan surga, ya, memasukkan surga, memasukin surga. Ini luas, ya, mohon diluaskan. Di mana? Di dunia, di akhirat, di darul akhirat, ya. Ini luas, ini mohon diluaskan ya. Jadi jangan sampai kita berpikir surga itu di sana. Kita lihat di sananya di mana. Kalau memang di sana, berarti yang ditunjuk akhirat. Dunianya nggak dirasakan. Darul akhiratnya juga nggak dibahas. Ya. Jadi bahwa kalimat miftahul jannah, kunci surga. Kalau kalimat kunci, jangan langsung kepada pintu. Nanti kalau sudah pintu, larinya ke bangunan. Kunci itu ibarat cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya. Cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Diluaskan ya. Nanti kalau kita langsung surga, pikirannya langsung ke atas mulu, ya, ke sana mulu. Ayo kita miftahul jannah, kunci kebahagiaan atau cara mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana? La ilaha illallah. Yang umumnya ini ya, ini hanya perumpamaan, ya, mohon diluaskan. Ini kita belajar untuk segi kalimat, ya, mohon sama-sama meluaskan karena kami bukan guru. Setiap manusia punya guru sejati. Umumnya kalau kita, siapa saja kalau mengucapkan tiada Tuhan selain, langsung ininya nggak dibaca ini, tiada Tuhan selain Allah umpamanya, susah ketemunya, susah ketemu makna. Saya kasih Gusti Allah karena untuk penghormatan. Kalau orang, ya,
usianya, umpamanya ini si Ahmad usianya 20 tahun, saya tulis. Ini mohon maaf, ini contoh udah banyak sekali ya, ini bagi yang belum nyimak. Kalau Ahmad usianya 20 tahun, ketemu yang Zaid yang usianya 50 tahun, kok nyebut nama, tetap ini nggak respect atau nggak mau komen atau nggak, bahkan nggak bakalan memberitahu apapun. Karena ngelihat sifatnya, wataknya selalu nyebut nama kepada orang tua, ini orang tua ini nggak respect atau nggak perhatian, ya nggak perhatian. Itu sistem kerja frekuensi. Bila mana pasel atau hamba atau makhluk mengucap sang semesta dengan kalimat nama, nanti Gusti Allah juga nggak perhatian, nggak respect atau nggak apa ya bahasanya, ya mau diluaskan ya, mau diluaskan. Gus saya mengucap nama. Jadi bahwa setelah kita tahu kalau ini disebut tiada Tuhan selain Gusti Allah, Tuhan itu nama predikat contoh. Ibarat ini juga. Ini ibarat Tuhan ini nama kalimat ya, kalimat penunjuk. Ibarat bapakmu, Tuhanmu siapa, bapakmu siapa, kalimat petunjuk. Setelah mengenal nama yang ditunjuk, ini sudah hilang. Ini sudah hilang. Karena sudah sampai, sudah terlihat, tinggal wujud. Makanya di sini kami tambahin tiada nama selain wujud, tiada nama kecuali wujud. Nanti larinya la maujuda illallah. Tiada yang wujud kecuali sang maha wujud umpamanya. Ya, nanti kita luaskan. Bahwa Al-Baqarah 115-nya sudah jelas, ya mohon dicatat. Kalau kita kemanapun kamu menghadap, kalau yang diartikan ini ya, jangan disebut nama, disebutnya wujud. Ya, contoh. Kemanapun kamu menghadap, di situ kalimatnya wajahnya Gusti Allah, wujudnya, bentuknya, rupanya. Termasuk kami ini disebut Pak Zam kan disuruh dihilangkan karena Pak Zam di Sari nggak ada. Ini juga kapur nggak ada namanya, adanya wujudnya. Ini papan tulis nggak ada namanya, adanya wujudnya. Kita disuruh menghilangkan nama. Tidak ada nama kecuali wujud. Nama apa saja disuruh dihilangkan. Artinya la ilaha illallah itu ibarat kalimat untuk penetralan, menghapus seluruh rekaman manusia di saat apel balik. Makanya ada kalimat Idul Fitri atau kembali ke fitrah, seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu bukan tidak ada dosa, juga tidak ada pahala, tidak ada rekaman apapun. Ya. Di saat kita akil balik sampai zuhur, ya videonya sudah ada tentang hakikatnya sholat. Sampai dari akil balik itu sholat duha, sadar akil balik. Sholat duhur, sadar kegohiran, sadar penglihatan.
sadar merasakan. Di situ sholat asyar, videonya sudah ada ya, judulnya Hakikat Sholat. Kita disuruh menghapus menghapus apa? Menghapus rekaman atau menghapus kemelekatan. Ya, orang kalau sudah menghapus kemelekatan, apa saja kemelekatan itu luas, apa saja kepemilikan, apa saja rasanya, bukan hartanya yang dibuang. Contoh, ada orang ingin, saya tidak merasakan kaya, terus langsung hartanya dibuang, diwakaf-wakafin. Bukan itu. Saya tidak merasa punya anak, terus anaknya dibuang. Bukan itu. Rasa yang nempel di dalam diri kita disuruh dilepas, karena kalimatnya semuanya titipan. Ya. Orang kalau mau menghadap Gusti, videonya sudah banyak sebenarnya ya, wani ngalah, sudah banyak videonya. Orang kalau mau menghadap Gusti itu disuruh nol, jangan ngaku pinter, karena Gusti Allah Sang Maha Pintar. Jangan nyaingin Gusti Allah, merasa rajin, Gusti Allah Maha Rajin. Ya, jangan ngaku suci, Gusti Allah Maha Suci. Jangan ngaku kaya, Gusti Allah Maha Kaya. Contohnya begini. Ini ibarat Ahmad sok kaya cerita sama Zaid. Zaid nggak betah tiap hari sok kaya. Cerita tentang kekayaan. Zaid nggak betah. Ya, apa senap itu. Bicaranya tentang kesucian aja, Zaid juga nggak betah. Ya. Bicara tentang pinter aja, Zaid juga nggak betah. Ya, jadi ibaratnya Zaid umurnya baru 20 tahun tapi bicaranya sok pinter. Nah, Zaid juga nggak betah. Atau nggak respect atau nggak apa ya, nggak memperhatikan. Puzzle, hamba, makhluk, percikan itu mengaku pinter sama Sang Maha Pinter. Nggak bisa. Makanya ada kalimat muslimun, berserah diri. Kalau orang sudah muslimun, berserah diri, ya jangan ngaku pinter, jangan ngaku rajin, jangan ngaku kaya, jangan ngaku suci. Ya, pokoknya hilangin semua, los. Makanya disuruh los, lepaskan. Karena Gusti Allah juga nggak, kan begini, kalau di dalam hatimu masih ada yang lain selain aku, kata Gusti Allah. Gusti Allah nggak mau muncul ibaratnya, atau nggak mau memperhatikan. Yuk kita bahas. Tiada nama kecuali wujud. Sebenarnya sudah tahu ini, bagi yang sudah haji sudah tahu. Kita jangan menjustis sesuatu benda dengan nama. Nama itu hanya untuk pengenalan atau mengenal. Setelah itu sudah, jangan selalu kalau ini kaleng, jangan merekam kuat. Ya. Kalau ini papan tulis, ini hanya untuk pengenalan. Ini papan tulis, ya udah. Ini aja. Ini manusia, dicari nggak ketemu manusianya yang mana. Ini orangnya yang mana? Adanya ini kain, dada. Ini papan tulis. Ya, ini hanya pengenalan. Lah, papan tulisnya yang mana? Ya, papan tulisnya. Makanya ada kalimat man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, sungguh telah mengenal Tuhannya. Jadi kita kembali kepada rukun Islam yang pertama. Ya, disuruh bersahadat, bersaksi, bukan berucap. Ya, bukan berucap. Nanti rukun hajinya yang terakhir itu wukuf Arafah. Wukuf itu diam, Arafah mengenal. Diam berarti semedi, kholwat, ujlah, i'tikaf, riyadhah, infirad, termasuk tafakur. Ya, hening.
Jadi kalau seseorang, jadi ini bukan cuma didawamkan saja, didawamkan juga hati-hati. Karena ini kalimatnya lam alif, jangan la ilaha illallah, jangan. Kalau umpamanya la ilaha illallah ya silahkan boleh. Yang huruf lam alif ada berapa? La haula, lamnya sama. Sholat, lamnya sama. Kalau la ilaha illallah ya boleh sholat, musola, la haula. Kalau tebal semua. Kalau kita baca la ilaha illallah dibaca tebal, tidak akan mendapatkan makna maksud tujuan. Karena berat, bacanya aja udah berat. Bagaimana mau cari maknanya tambah berat. Kalau bacanya ringan saja, kadang-kadang mau nyari mana berat. Apalagi bacanya sudah berat. Kalau la haula, betul itu la haula. La-nya lam alif, sholat, bukan sholat, kan bukan. Nah, kalau ini la, berarti sholat, musola, hurufnya sama. Ya, kita predelin satu-satu. Kalau sudah tahu tiada nama kecuali wujud, sebenarnya udah tahu loh. Ya, tiada nama kecuali wujud yang kami tahu. Ini kan nggak ada nama, adanya wujud. Ya, nanti fana'u zikrinya juga harus mengena. Jadi mohon diluaskan bagi teman-teman yang sudah ahad, mohon sama-sama meluaskan ya. Yang di grup WA mohon sama-sama meluaskan ahad ya, ahad. Artinya semua langit bumi. Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan semesta alam. Kalau kalimatnya dibaca lempeng, segala puji bagi Allah. Nah, itu akan susah mendapatkan makna. Dari selalu tiada segala puji bagi Gusti Allah ditambahin huruf depannya. Karena kita sebagai orang tua juga disebut data KTP oleh anaknya. Nama secara data KTP oleh anaknya kan tidak terima. Di sini berasa, waduh ini anakku nggak sopan amat. Ahmad umurnya 20 tahun. Nyebutnya Zaid kepada orang yang sudah 50 tahun. Juga berasa. Ya. Seorang suami manggilnya juga nggak nama. Bu, ma. Seorang istri manggilnya kepada suami nggak nama KTP. Karena nggak fokus. Karena kalimat Allah ini data Al-Quran. Jadi ini ibarat data KTP. Ya, jadi kalau manggil sesuatu yang sekiranya di atasnya, bahkan sekarang udah banyak, walaupun ada anak-anak di bawahnya, manggilnya sudah nggak nama. Mas, Neng, Teh. Itu sudah mulai akhlakul karimah atau akidah akhlak. Ya, ingat ya, kira-kira sudah paham belum? Tidak ada nama kecuali wujud. Yuk, tidak ada nama kecuali wujud. Nanti saya pretelin. Mim adalah kata kerja. Ini mim ya, pertama. Ini fa. Ini ta. Ini alif. Yuk kita bareng-bareng luaskan. Ini adalah mengerjakan. Mim itu kata mengerjakan. Mengerjakan apa? Membuka. Fa. Jadi huruf mim mohon luas banget ya. Huruf mim sudah ada videonya yang Al-Baqarah ayat 1 dan ada video yang lain yang berjudul Alif Lam Mim, itu sudah ada videonya. Itu arti huruf mim tidak terbatas ya, sangat amat luas. Video yang berjudul Alif Lam Mim itu ada 2 ya. Alif Lam Mim yang ayat 1 dan ayat 2, ada yang khusus Alif Lam Mim yang dipretelin satu-satu hurufnya ya. Jadi membuka. Ya ini cara membuka. Orang kalau sudah membuka, ta itu kembali. Makanya urusannya dengan ini. Kenapa kembali? Kita dulu punya nama enggak? Gitu loh.
disuruh dibuka. Dulu kita berasal dari mana? Makanya ada kalimat man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ya, siapa yang kenal dirinya niscaya kenal Tuhannya. Membuka kembali, ya ini membuka kembali kepada apa ini? Kepada wujud. Kunci, ya ini kan kalau secara global ini kunci. Nah nanti kalau kalimat membuka juga langsung jangan pikir pintu. Ini ayo, membuka itu luas. Membuka luas ya. Ini buka baju ya. Membuka itu luas. Kalau membuka jangan berpikir cuman pintu, jendela, baju, toples, apalagi buka pentil, buka apa lagi? Ayo, buka puasa, apalagi buka bersama. Ayo, luas ya. Kalimat buka jangan langsung ke pintu, diluaskan. Membuka kembali, kalau sudah membuka kembali berarti kita membuka, mengingat, disuruh kembali. Dulu saya nggak ada. Adanya dari mana? Dari sang wujud. Bagus. Allah lah ibaratnya. Makanya kami minta maaf dulu mau nyebut nama. Kalau sudah kembali kepada yang wujud, hamdan atau alhamdulillah, memuji. Oh iya, saya asalnya dari Gusti Allah. Nanti kembalinya kepada Gusti Allah. Jangan kita nanti terperosok pada, oh saya dari bapak saya, dari ibu saya. Kita langsung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah. Kalau kita sudah terang di dalam kalimat minta, sudah jelas. Jannah, ini al-ta'rifnya saya ini ada al-ta'rif ya. Ini kan nunnya 2 ya, karena tasdid nunnya 2. Ini jim. Ini al-ta'rif saya buka dulu. Kalau ini sudah senang, sudah membuka kembali kepada wujud terus memuji. Memuji yang mana? Ya memuji yang wujud, yang lembut. Alif wujud, lam latif, lembut. Ya. Jim, jamak, berkumpul. Ya. Kalau sudah mengenal semua, ini sebenarnya ribet ini. Tapi kalau datang ke sini piece to piece ya ketemu. Ya. Membuka kembali. Ya, kalau sudah kita disuruh membuka hati, kolbu ini loh, mawas diri, baca diri ya tadi mana arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ya, disuruh mengenal diri termasuk dari mana? Dari Gusti Allah, terus memuji. Ya. Memuji siapa? Ya memuji yang wujud. Yang wujud itu apa? Latif, maha lembut. Setelah itu berkumpul ini sudah, rasanya itu berkumpul. Jim itu jamaah, berkumpul. Berkumpul apa? Nurullah dan nur insani. Dan nur Muhammadnya yang mana? Nah, Nur Muhammad itu adalah Rasul, risalah, wasilah, frekuensi. Diluaskan lagi ya, diluaskan lagi ya. Kalau sudah berkumpul antara Nurullah dan Muhammad, bagus ya. Ini diluaskan lagi, nanti Nurullah dan Nur Muhammad ini apa? Mau disebut ini Nur Insani, silahkan, mohon diluaskan. Mau disebut ini Nurullah, Nur Insani, Nurullah, Nur Muhammad, silahkan diluaskan. Karena Nur Insani dan Nur Muhammad itu masih kategori sama ya, masih kategori sama, tinggal titiknya. Karena begini, kalau Nur Muhammad itu setelahnya ada Nur Insani, tapi bukan cuma Nur Insani saja, bukan cuma, kan begini, dari umpamanya dari sini ya, Nurullah, Nur Muhammad. Lah
Nur Muhammad itu bisa nur insani, bisa nanti nur kemana ini nyebar. Semua banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi Nur Muhammad itu juga nur insani, tapi nur insani bukan berarti Nur Muhammad, tapi asalnya. Lah, Nur Muhammadnya menyebar luas. Ya, ya ini ya. Kalau sudah menyebar luas kemana? Hanya mau dihitung apa? Kalau mau hanya mau di tamar buto kepadanya silakan, kepadanya ke sini, ke wujud. Karena Al-Baqarah 156 dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Kalau hanya mau dibikin petunjuk juga dari Gusti Allah. Jadi orang kalau sudah memahami ini semua, ini kalau ya ini diperhatiin juga sama. Ya, diperhatiin juga sama. Artinya kita merenung, disuruh mentiadakan nama, yang ada itu wujud. La maujuda illallah, saya artikan dua. Tidak ada yang wujud kecuali Gusti Allah. Yang keduanya, la maujuda illallah, tiada yang wujud kecuali sang wujud. Monggo diluaskan. Kalau kalimat sang itu ada makna lagi, atau maha wujud. Jadi mohon diluaskan. Kami bukan tidak mau meluaskan, jadi kami ada kode etik. Bagi yang sampai sini ya kami terangkan, karena fase para subscriber, fase pemirsa Jamiri Channel itu beda-beda, tidak sama. Jadi mohon maaf bagi yang sudah ahad, mohon maaf ya, yang sudah mati sakjroning urip, yang sudah fana, sudah liko, sudah suwung, bahkan sudah wusur, sudah laduni, ya mohon maaf ya. Ini kami untuk membahas bersama, untuk meluaskan ilmunya Gusti Allah, karena di Al-Baqarah 115 itu termasuk ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Kita belajar untuk meluaskan makna beberapa titik. Jadi di dalam surga pun itu tingkatan. Nah, di dalam itu di mana? Jangan sampai langsung keluar bahwa dunia akhirat, darul akhirat itu kalimatnya sudah ada ya. Mohon maaf ini bila mana kami salah. Kalau nggak salah itu Al-Isra ayat 72. Itu menerangkan begini kalau nggak salah ya. Siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, maka di akhiratnya akan sesat jalannya. Ya, berarti kalau di dunianya nggak dapat surga, berarti di akhiratnya juga nggak dapat, di darul akhiratnya juga nggak dapat. Ayo mohon diluaskan ya, diluaskan dulu. Yo, mohon diluaskan. Akan tetapi kita harus, kita bersama berpikir, kenapa Gusti Allah menciptakan kalimat? Kenapa saya katakan ini ciptaannya Gusti Allah? Kan langit bumi kepunyaannya Gusti Allah. Ali Imran 109. Langit bumi kepunyaannya Gusti Allah. Segala urusannya juga Gusti Allah. Berarti tulisan ini yang punya Gusti Allah, yang memiliki, yang ngurusin juga Gusti Allah. Al-Baqarah 156 asalnya dari Gusti Allah, karena langit ya termasuk ini yang miliki Gusti Allah, ini tiada yang lain. Berarti tulisan ini miliknya Gusti Allah. Gusti Allah menyampaikan Miftahul Jannah La ilaha illallah. Miftahul Jannah. Kok miftahul narnya nggak ada? Ayo.
Gusti Allah menciptakan kalimat miftahul jannah, kunci surga. Kunci neraka nggak dikasih. Coba, adanya kunci surga loh. Yuk kita pikir, apakah sekarang kita ada di neraka? Nah, itu. Nah, berarti di sini ada neraka enggak? Ada neraka enggak? Ada neraka enggak? Lah posisi kita ini di dunia ini ada di mana? Ada di rasa apa? Rasa neraka apa rasa surga? Ini sebenarnya disuruh berpikir, la'alakum tatafakkarun, la'alakum taqilun, afala tatafakkarun, afala taqilun. Kita perhatikan. Ini ibarat teka-teki loh kalimat. Kita disuruh berpikir. Miftahul jannah ada, tapi miftahul nar nggak ada. Kunci surga ada, kunci nerakanya nggak ada. Kita harus berpikir. Makanya inilah Al-Anfal ayat 35 itu untuk melepas kemelekatan, banyak sekali kemelekatan. Ya, mohon diluaskan ya. Oh ini belum. Yuk kita bahas. Ini apa? Kira-kira ini. Ini surga nama, apa surga tempat? Ya. Di sini ada surga rasa. Ya. Surga rasa nyaman. Ini kalimat yang menunjuk kepada bentuk surga. Ya, kalau bentuk surga, ayo jangan ngembang loh, jangan bayang-bayangin. Di sini rasa surga, bentuk surga ya apa saja, siapa saja. Ayo kita luaskan. Jangan langsung kalau ngomong surga bentuk bangunan, karena belum ada bangunannya nyebut ini surga. Kan ada kalimat baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ayo luaskan. Ya, filosofi, kiasan, sanepan, sanepo. Ayo luaskan. Analogi, isyarat, ilustrasi. Ayo kita luaskan. Ya. Rasa surga, rasa nyaman, ini bentuknya apa saja dan siapa saja. Jannati ini bentuknya, rupanya, modelnya. Jannati pakai huruf ya, ini dimasukin. Ayo kita mau bagaimana? Ini adanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Kalau orang-orang yang sudah ahad nyebut al-fajr langsung getarannya masuk, karena kalimat dimasukkan surga atau dimasukin surga, karena kalimatnya Rabbiki bukan Rabbuka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ini mohon luaskan ya, kita harus luaskan makna, karena di dalam Al-Quran ini huruf jannah ini luas. Kalau dalam bahasa Indonesianya sama begini semua ya. Ini ya, mohon diluaskan. Ingat, pintu surga apa, kunci surga ada, kunci neraka tidak ada. Yuk kita luaskan bersama-sama. Ilmunya Gusti Allah ya. Mohon maaf kami bukan guru, kita sama-sama belajar ya. Setiap manusia punya guru sejati, berarti pintar-pintar. Terima kasih ya, cukup sekian ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.